Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat YouTube, sobat-sobat teknisi parabola. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari sobat-sobat kita, baik sobat-sobat kita yang di Facebook maupun sobat-sobat kita yang di YouTube, yang mana sobat-sobat kita tersebut banyak sekali yang menanyakan tentang BEM satelit Lausat 1 Kauben ini ya sobat-sobat ya. Jadi seringkali saya mendapatkan pertanyaan dari sobat-sobat kita yang menanyakan apakah BEM satelit Lausat 1 Kauben ini sampai di daerah mereka ya. Untuk itulah saya buatkan video ini sebagai jawaban dari pertanyaan sobat-sobat kita tersebut. Oke sobat-sobat, sebelum saya lanjutkan video ini, buat sobat-sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tombol lonceng supaya sobat-sobat selalu mendapatkan informasi ketika saya mengupload video terbaru saya. Dan buat sobat-sobat yang menonton video ini, saya sarankan supaya tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, agar sobat-sobat dapat memahami isi dari video ini ataupun dapat memahami apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Oke sobat-sobat, langsung saja kita masuk di dalam topik pembahasan kita, yaitu BEM satelit Lausat 1 Kauben. Dan di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang sederhana saja supaya sobat-sobat dapat mudah untuk memahaminya ya. Oke sobat-sobat, jadi yang sobat-sobat lihat di sini, ini adalah BEM dari satelit Lausat 1 Kauben ya ini ya. Ini adalah BEM-nya. Jadi di sini kita lihat di sini ada garis-garis ini ya. Garis yang paling pinggir ini sobat-sobat, ini adalah batas dari BEM satelit Lausat 1 Kauben ya. Jadi di sini bisa kita lihat ini ada garis-garis melingkar-melingkar ini ya. Ini melingkar-melingkar ruwet ini ya. Jadi ini adalah BEM satelit Lausat 1 Kauben ya. Sekaligus garis-garis ini adalah garis-garis untuk memberikan informasi berapakah besar disk yang akan kita pakai ketika kita melakukan tracking ya sobat-sobat ya. Jadi garis-garis ini adalah sebagai batasan-batasannya ya. Artinya ketika kita tracking di daerah sini misalnya ini ya, di dalam garis ini, berapa ukuran disk yang dapat kita gunakan untuk tracking. Nanti ketika kita klik maka kita akan mendapatkan informasinya ya sobat-sobat ya. Dan di sini dapat kita lihat ada beberapa garis ya, bukan cuma satu garis. Jadi ada beberapa garis, yaitu sebagai batasan dari sinyal satelit tersebut yang dapat diterima oleh ukuran disk tertentu ya. Jadi misalnya di areal ini, maka disk yang dipakai tentunya akan lebih besar dibandingkan disk yang digunakan di areal sini ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai daerah-daerah mana saja yang dapat dijangkau oleh sinyal satelit Lausat 1 Kauben ini. Sekaligus akan kita cek berapa ukuran disk atau ukuran parabola yang direkomendasikan untuk daerah-daerah tersebut. Dan yang pertama yang akan kita cek adalah daerah yang terdapat di dalam lingkaran ini ya sobat-sobat ya. Jadi ini adalah jangkauan yang terjauh dari satelit Lausat 1 Kauben ini ya. Oke, sekarang di sini bisa kita lihat ya, untuk daerah-daerah yang terdapat di dalam lingkaran ini. Sekarang akan kita cek ya untuk disk yang bisa dipakai di daerah-daerah ini ya. Jadi berapakah disk rekomendasi yang mampu untuk tracking di daerah-daerah ini ya. Dan sekarang akan kita cek ya, ini misalnya di daerah Bandar Lampung umpamanya ini ya. Sekarang akan kita cek berapakah ukuran disk yang direkomendasikan untuk tracking di daerah Bandar Lampung ini ya. Dan sekarang kita klik. Oke, dan di sini bisa sobat-sobat lihat ya ini. Jadi untuk daerah-daerah yang di dalam lingkaran ini, ukuran disk yang direkomendasikan adalah 135 cm ataupun 53,1 in ya. Jadi inilah ukuran disk yang bisa digunakan untuk tracking di daerah ini ya sobat-sobat ya. Dan ini adalah ukuran disk minimalnya ya ini ya. Jadi minimal adalah 135 cm atau 53,1 in ya. Dan ini adalah disk solid ya sobat-sobat ya,
bukan disk jaring ya, ukuran segini nih. Kemudian akan kita cek sekilas ini ya, daerah-daerah mana saja yang bisa di tracking menggunakan disk ukuran ini ya. Jadi di sini bisa sobat-sobat lihat ya, ini ada di sini tertulis Bandar Lampung ya, ini dia Bandar Lampung. Kemudian ada sebagian Jawa Barat ini ya. Kalau kita geser di sini, ini adalah sebagian wilayah Sumatera Selatan ya ini. Kemudian di sini bisa sobat-sobat lihat, di sini masuk sebagian Kepulauan Bangka Belitung ya. Di sini ada Pulau Belitung dan ini adalah Bangka Selatan ini ya. Kemudian di sini bisa sobat-sobat lihat ya, di sini ada Pontianak ini ya. Ada Pulau Padang Tikar di sini ya. Kemudian ada Mempawah ya. Kemudian ada Bengkayang, ada Singkawang ini ya. Untuk daerah Kalimantan ini ya, ada Sambas di sini. Nah, ini adalah daerah-daerah sebagian Kalimantan Barat yang bisa di tracking menggunakan disk ukuran ini ya sobat-sobat ya, yaitu 135 cm atau 53,1 in ya. Dan kalau kita geser ke sini, di sini ada Pulau Natuna Besar ya ini. Nah, kemudian kalau kita geser lagi, di sini ini adalah peta dari negara tetangga kita ya ini. Di sini tertulis Kota Baharu, ada apa ini? Jostown ya. Kemudian kita geser lagi ke sini ini ya. Ini ada Medan Sumatera Utara ya di sini. Jadi ya. Kemudian sebagian Pematang Siantar, kemudian sebagian tebing tinggi. Nah, ini ada Tanjung Langkat, ada Galang, ada Brastagi ya. Ada Tiga Binaga dan lain sebagainya ya sobat-sobat ya. Jadi ini adalah daerah-daerah yang dapat di tracking menggunakan disk ukuran ini ya, 135 cm ya sobat ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini bisa sobat-sobat lihat ya. Di sini ada garis lagi ya, ini ada garis lagi. Dan ini adalah batasan dari kekuatan sinyal satelit Laosat 1 Kauben ya. Untuk memberikan tanda bahwa daerah-daerah yang di dalam garis ini bisa di tracking menggunakan disk ukuran tertentu ya sobat-sobat ya. Dan sekarang akan kita cek ya untuk disk yang direkomendasikan pada daerah-daerah yang berada di dalam lingkaran ini ya sobat-sobat ya. Sekarang akan kita coba, kita klik di sini ya. Di sini karena kebetulan ini adalah daerah tempat tinggal saya ya sobat-sobat ya, di sekitaran ini ya. Coba kita klik di sini. Oke, ini dia ya sobat-sobat rekomendasinya, yaitu disk yang berukuran 70 cm ataupun 27,6 in ya. Jadi untuk sobat-sobat yang tinggal di daerah yang terdapat di dalam lingkaran ini, sobat-sobat bisa tracking menggunakan disk ukuran ini ya sobat-sobat ya, 70 cm ataupun 27,6 in ya. Dan akan kita cek coba ya. Kita cek daerah-daerah mana saja ya ini ya. Oke, di sini bisa sobat-sobat lihat ya, ini adalah Kepulauan Bangka Belitung dan di sekitaran inilah tempat tinggal saya ya sobat-sobat ya. Nah, kemudian bisa sobat-sobat lihat ya, di sini ada sebagian Sumatera Selatan ya, termasuk di sini ada Palembang ini ya, sebagian Palembang. Di sini ada Prabu Mule, ada Indralaya, ada Kayu Agung ya, ada Ogan Komprong Ilir, kemudian ada Muara Inim, ada Lahat, ada Pagar Alam, ada Batu Raja di sini ya. Terus di sini ada sebagian Martapura, di sini ada Bengkulu,
Jadi ini adalah daerah-daerah yang ketika tracking atau ketika log satelit Laussat 1 Kauben dapat menggunakan disk ukuran tadi ya, yaitu ukuran ini dia ya, 70 cm ya sobat-sobat ya. Kemudian kita akan geser ke sini, ini daerah mana saja ya yang bisa di tracking menggunakan disk 70 cm. Oke, di sini bisa kita lihat ya, ini ada Padang Sidempuan ya. Di sini ada Mandailing Natal. Kemudian ini ada sebagian Pematang Siantar ya sobat-sobat ya. Di sini ada Tanjung Pirang, di sini ada Tanjung Tiram, di sini ada Indrapura, di sini ada Perdagangan, di sini ada Kisaran. Di sini ada Porsea, ada Balige. Di sini ada Sarula, di sini ada Sipiro, di sini ada Batang Toru ya, dan lain sebagainya ya sobat-sobat ya. Nah, kemudian kita geser lagi, ini adalah peta untuk negara tetangga kita ya. Ini ada Kuala Terengganu, di sini ada Sungai Siput, ada Kuala Kangsar ya, dan lain-lain ya. Oke sobat-sobat, jadi itulah ya daerah-daerah yang bisa di tracking menggunakan disk ukuran 70 cm ya sobat-sobat ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi ya, ini sobat-sobat ya. Kita akan masuk ke BEM yang ini ya, ini yang di dalam garis ini ya. Oke, di sini akan kita klik ya, kira-kira berapakah disk rekomendasi untuk daerah-daerah yang di dalam lingkaran ini ya sobat-sobat ya. Dan akan kita coba, kita klik, dan ini dia ya informasinya, yaitu menggunakan disk berukuran 60 cm ataupun 23,6 in ya sobat-sobat ya. Jadi untuk daerah-daerah yang berada di lingkaran ini, inilah ukuran disk yang direkomendasikan 60 cm ya sobat-sobat ya. Dan untuk daerah-daerahnya coba akan kita cek ya. Oke, di sini ada ini sebagian wilayah Kepulauan Bangka Belitung ya. Jadi di sini masuk daerah Bangka Barat ini ya. Kemudian di sini sebagian wilayah Palembang ya. Ada Pangkalan Balai di sini ya. Di sini ada Sekayu. Di sini ada Muara Rupit. Di sini ada Musi Banyuasin, ada Lubuk Linggau ya. Kemudian kita geser lagi. Di sini ada Padang Aro, ada Sungai Penuh. Kemudian di sini ada Bukit Tinggi, ada Payakumbuh ya. Ada Lubuk Singkapang. Ada Lubuk Sikapang. Ada Padang Panjang. Ada Pariaman ya. Jadi ini masuk wilayah Sumatera Barat ya, ini ya sobat-sobat ya. Kemudian di sini ada Prapat, ada Tanjung Balai, ada Asahan ya, ada Labuhan Batu ya sobat-sobat ya. Jadi inilah daerah-daerah atau wilayah-wilayah Indonesia yang masuk di dalam BEM ini ya sobat-sobat ya. Dan di daerah-daerah yang saya sebutkan ini dapat sobat-sobat tracking satelit Laussat 1 Kauben ini menggunakan disk ukuran 60 cm ya minimal ya sobat-sobat ya. Jadi ini adalah ukuran minimalnya ya ini ya. Kemudian ini ya untuk negara tetangga di sini bisa kita lihat ya. Nah, di sini ada Teluk Intan ya. Kemudian ada Terengganu, ada Dungan ya. Ini. Kemudian kalau kita geser ke sini, oke, di sini bisa kita lihat di sini ada Pulau Mata, ada Pulau Siantan ya. Jadi itulah ya daerah-daerah yang dapat di tracking menggunakan disk ukuran 60 cm ya untuk satelit Laussat 1 Kaubennya ini. Oke, selanjutnya kita cek lagi ya untuk daerah-daerah yang terdapat di dalam lingkaran ini ya sobat-sobat ya. Di dalam lingkaran ini, di sini ya,
di area lingkaran ini, dan akan kita cek berapakah disk rekomendasi untuk daerah-daerah yang terdapat di dalam lingkaran BEM ini ya. Coba kita klik. Oke, dan ini dia ya informasinya, yaitu disk ukuran 50 cm ataupun 19,7 in ya sobat-sobat ya. Jadi ini adalah rekomendasi ukuran minimal disk untuk sobat-sobat yang terdapat di daerah ini ya. Dan di sini bisa kita lihat ya, daerah-daerahnya adalah ini ada Jambi, ada Muara Bulan ya, ada di sini Muara Tebu ya, ada Muara Bungu ya. Jadi untuk Jambi lumayan kuat ya sinyal satelit Lausat 1 Kabupaten ini ya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat, di sini ada Lingga ya. Kemudian kita cek lagi, di sini ada Kabupaten Kuantan Singgigi ya. Di sini ada Pulau Panjang, ada Teluk Kuantan ya. Ada Bangkinang. Kemudian ada sebagian Pekanbaru ini ya. Pekanbaru Riau ini mestinya ya. Nah, kemudian ada Bagan Siapi-api. Di sini ada Bagan Batu ini ya. Nah, kemudian ini adalah peta untuk negara tetangga kita Malaysia ya. Ini di sini ada Bentong, ada Kuantan, ada Cukai ya, ada Kuala Lumpur di sini ya, untuk negara tetangga kita Malaysia ya ini ya. Oke, sekarang akan kita cek daerah-daerah yang terdapat di dalam lingkaran ini, kemudian disk rekomendasinya kira-kira yang ukuran berapa ya, akan kita cek. Oke, sekarang akan kita cek ya untuk disk rekomendasinya. Oke, ini dia ya sobat-sobat ya, ini disk rekomendasinya yaitu 45 cm atau 17,7 in ya sobat-sobat ya. Jadi untuk daerah yang di dalam lingkaran ini bisa tracking menggunakan disk ukuran ini ya. Kecil sekali ya ini sobat-sobat ya, hanya 45 cm ataupun 17,7 in ya. Dan akan kita cek ya ini daerah-daerah mana saja ya yang bisa menggunakan disk ukuran 45 cm ini. Dan di sini bisa kita lihat ya, di sini ada Pulau Bintan, ada Bandar Sri Ada Bandar Sri Bentan ya. Ada Tanjung Pinang di sini ya, ini. Kemudian di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan ini ya. Kemudian ada Kabupaten Siak, ada Pulau Rapat, ada Dumai. Nah, jadi inilah daerah-daerah yang bisa di tracking menggunakan disk ukuran 45 cm untuk satelit Lausat 1 Kabupaten ini ya sobat-sobat ya. Nah, sedangkan ini adalah peta dari negara tetangga kita ya. Ini ada Negeri Sembilan dan lain-lain ini ya. Kemudian akan kita cek untuk daerah yang terdapat di dalam lingkaran ini ya. Ini lingkaran yang paling dalam ini ya. Dan otomatis di sini di dalam lingkaran ini, daerah-daerah yang terdapat di dalam lingkaran ini dapat tracking satelit Lausat 1 Kabupaten ini dengan menggunakan disk yang paling kecil ya sobat-sobat ya. Maksudnya paling kecil apabila dibandingkan daerah-daerah yang telah kita sebutkan tadi ya sobat-sobat ya. Dan sekarang akan kita cek untuk di sini ya. Oke, ini dia ya sobat-sobat ya, disk rekomendasinya ya. Jadi bisa kita lihat ya, di sini direkomendasikan yaitu disk berukuran 40 cm ataupun 15,7 in ya sobat-sobat ya. Ini dia ya. Dan sekarang akan kita cek daerah-daerahnya ya. Dan di sini bisa kita lihat ya, untuk BEM yang ini sebagian besar masuk di dalam wilayah negara tetangga kita ya.
yaitu Malaysia dan Singapura ya sobat-sobat ya, ini dia ya. Sedangkan untuk Indonesia ya, daerah-daerah yang masuk adalah Pulau Bengkalis, Pulau Pinang, ini ada Selat Panjang, ada Pulau Rangsang, ada Pulau Tebing Tinggi, ada Pulau Mendal, Pulau Kundur, ada Tanjung Balai Karimun, kemudian Batam ya ini ya sobat-sobat ya. Jadi inilah daerah-daerah Indonesia yang masuk di dalam BEM ini ya, dan ini adalah BEM terkuat ya ini ya dari satelit Laosat 1 Kauben. Oke sobat-sobat, inilah daerah-daerah yang masuk di dalam BEM satelit Laosat 1 Kauben ya. Dan sekarang akan kita cek ya untuk daerah-daerah yang di luar BEM-nya atau di luar jangkauan satelitnya ya. Karena memang seringkali saya mendapatkan pertanyaan dari sobat-sobat kita yang berdomisili ataupun bertempat tinggal di daerah-daerah di luar dari BEM satelit Laosat 1 Kauben ini ya, ataupun di luar dari jangkauan sinyal satelit Laosat 1 Kauben ini. Dan di sini bisa kita lihat ya, untuk Kalimantan ini sebagian besar ini di luar jangkauan dari BEM satelit Laosat 1 Kauben ya ini ya. Ini yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara ya, Kalimantan Selatan ini ya. Jadi ini di luar dari BEM ataupun di luar dari jangkauan sinyal satelit Laosat 1 Kauben ya. Kemudian ini untuk negara tetangga kita yang bergandengan dengan Kalimantan, yaitu Malaysia dan Brunei ya. Ini juga sudah di luar ini ya, di luar jangkauan dari satelit Laosat 1 Kauben ya. Kemudian ini ada Pulau Sulawesi ini ya, ini juga sudah di luar jangkauan dari satelit Laosat 1 Kauben ya sobat-sobat ya. Jadi seluruh Sulawesi ini sudah di luar jangkauan dari satelit Laosat 1 Kauben ya. Kemudian ini Jawa ya, sebagian Jawa Barat itu sudah di luar jangkauan satelit Laosat 1 Kauben. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Termasuk di sini ada Bali, Madura, Nusa Tenggara Barat, Kota Bima. Ini semua ini di luar jangkauan dari satelit Laosat 1 Kauben ya. Kemudian di sini ada Nusa Tenggara Timur, ada Kupang ya, ada Timur. Kemudian ada negara tetangga kita yaitu Timur Leste ya. Dan ini pastinya sudah di luar dari jangkauan BEM satelit Laosat 1 Kauben ya, dan ini sudah lumayan jauh ya dari jangkauan satelit Laosat 1 Kauben ya. Kemudian kita cek lagi, ini di sini ada Maluku Utara, ada Ambon. Kemudian ada di sini kita lihat ini adalah Papua ini ya sobat-sobat ya. Jadi buat sobat-sobat yang berada di areal ini ya, tentunya sangat sulit ataupun bahkan tidak mungkin untuk dapat log satelit Laosat 1 Kauben ya. Kecuali menggunakan disk yang ukurannya sangat besar ya sobat-sobat ya. Kemudian coba kita geser ke sini ya. Oke, di sini ada Aceh ini ya, ada Banda Aceh. Jadi Aceh ini juga sudah di luar jangkauan dari BEM satelit Laosat 1 Kauben ya sobat-sobat ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari sobat-sobat kita, apakah untuk daerah-daerah yang ini misalnya masih dekat dari BEM satelit Laosat 1 Kauben ini walaupun sudah di luar jangkauannya, apakah masih dapat di log ya? Jadi saya sendiri juga kurang tahu ya dalam hal itu, apakah masih bisa terlog atau masih bisa diterima sinyalnya. Namun tentunya seandainya tracking apabila sudah di luar dari BEM satelit ini, saya sarankan sobat-sobat menggunakan disk yang ukurannya lebih besar ya sobat-sobat ya. Lebih besar dari ukuran disk yang paling besar ini tadi ya, maksudnya paling besar di daerah ini tadi ya. Karena di sini tadi bisa kita cek ya, ini dia. Di sini rekomendasinya adalah 135 cm ya sobat-sobat ya, minimalnya ini ya. Nah artinya buat sobat-sobat yang berada di sekitaran ini ya, di sekitaran ini, jadi di luar BEM ini tapi masih dekat ya, itu kemungkinan masih bisa di log, namun memerlukan disk yang ukurannya lebih besar ya sobat-sobat ya, kalau masih di sekitaran sini ya, masih dekat ini ya. Nah kemudian termasuk ini ya, termasuk Aceh ini mungkin masih bisa ya.
namun tentunya harus menggunakan disk yang ukurannya lebih besar ya sobat-sobat ya. Oke sobat-sobat, itulah pembahasan sederhana tentang BEM ataupun jangkauan sinyal satelit Lautsat 1 Ku-band ini ya. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung saya dengan like, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.